walaupun masih sama dengan hari Kamis, cuacanya cukup panas, tapi Bapak apresiasi kalian masih tetap semangat. Baik, seperti biasa sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan buka dulu dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Saudari Widi. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada siang kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kita akan mulai pembelajaran. Yang pertama, Bapak akan tayangkan sedikit video ya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Kementerian Perindustrian memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri akan naik hingga melampaui 8% sampai tahun 2035. Tingginya kebutuhan tenaga kerja tersebut seiring masuknya sejumlah investasi di Indonesia dan upaya pemerintah yang semakin gencar menggenjot sektor industri. Kementerian Perindustrian memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja sektor industri akan naik hingga 8% sampai tahun 2035. Pernyataan ini tersebar pada seluruh subsektor manufaktur seperti industri makanan dan minuman, logam, tekstil, dan pakaian, serta otomotif. Koordinator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Mujiono menyampaikan tingginya kebutuhan tenaga kerja tersebut seiring masuknya sejumlah investasi di Indonesia dan upaya pemerintah yang semakin gencar menggenjot sektor industri untuk terus ekspansi baik dalam rangka memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Ya, jadi itu sekilas bahwasannya di Indonesia itu ya pemerintah terus menggenjot ya berbagai infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja dengan harapan bahwasanya tenaga kerja yang setiap tahun terus meningkat bisa diserap oleh pemerintah. Ya, jadi terus berupaya. Nah, kebutuhan itu akan meningkat 8% sampai pada tahun 2035. Jadi dari hari ini berarti sekitar 22 tahun bahwasanya pemerintah terus mengupayakan untuk melakukan pembukaan lapangan kerja di berbagai sektor. Salah satunya terkhusus di infrastruktur di bagian produksi atau bagian industri. Ya. Jadi harapannya tenaga kerja dengan jumlah penduduk di kita yang sangat banyak, karena rilis BPS pada tahun 2020 penduduk Indonesia itu sudah mencapai 270 juta lebih. Ya, kita akan mempelajari tentang masalah-masalah ketenaga kerjaan dan juga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tenaga kerja. Jadi harapannya untuk kalian setelah kita mengikuti proses pembelajaran pada hari ini, pertama kalian bisa mengidentifikasi masalah ketenaga kerjaan, kemudian juga menganalisis upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Selanjutnya kalian juga bisa mencari, menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber belajar, mau di Google, mau di YouTube, apapun kalian bisa menggali informasi berbagai permasalahan ketenaga kerjaan. Kemudian nanti di akhir kalian juga akan menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan yang nanti akan dibentuk dalam sebuah kelompok. Seperti kemarin kita udah bahas bahwa memang cenderung kita pembelajaran kemarin itu kita membahas tentang tenaga kerja, ya. Kemudian tentang angkatan kerja, kemudian juga tentang kesempatan kerja. Yang mana kita lebih kemarin lihat kalau angkatan kerja itu berhubungan dengan penduduk Indonesia yang sedang bekerja dan mencari pekerjaan. Kesempatan kerja itu lebih kepada lapangan kerja yang memang ada, dan tenaga kerja kemarin kita lebih menyoroti tentang bahwa tenaga kerja itu kemarin kan ada yang tenaga kerja terdidik,
tenaga kerja terlatih dan juga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Masih ingat ya Widi ya? Masih ingat ya Wid? Masih pelan amat sebut masihnya. Parul mana Parul? Oh, kenapa Parul? Oh, enggak ya. Jadi yang nggak masuk berarti ada beberapa orang ya. Parul, Abai, Cindy, Maul, Rian. Rata-rata izin. Apa ada yang ikut pramuka tadi? Gak ada yang ikut pramuka pas ini. Ya, berarti tadi teman-teman kita ya salah satunya Fahrul ya. Kita nanti akan mengupas berbagai masalah tentang ketenaga kerjaan, kemudian bagaimana peralihan dari menggunakan tenaga manual kemudian menjadi mesin dan segala macamnya. Nanti kita akan bahas dengan permasalahan di kelompok kan, gitu ya. Jadi masalah-masalah itu akan kalian silakan nanti didiskusikan, kemudian nanti kalian cari jawabannya, kemudian kalian nanti bisa juga nanti mempresentasikan hasil apa yang kalian diskusikan berkelompok, hasil analisis yang kalian lakukan. Tapi sebelumnya sedikit ya, Bapak akan membahas materi yang akan disampaikan ya. Nah ini masalah ketenaga kerjaan ya. Pertama jadi sedikit. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat penduduk yang cukup tinggi. Terhitung pada bulan September 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data sensus penduduk yang menyatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia udah 270 juta, 270,27 jiwa. Dengan jumlah yang enggak sedikit ini muncul beberapa permasalahan mengenai ketenaga kerjaan. Ini ketenaga kerjaan sendiri mengacu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 tentang ketenaga kerjaan, sebutkan bahwa secara umum ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi yang sebelum, jadi mencari selama dia sedang, ya. Jadi sebelum mencari pekerjaan, selama sedang, dan sesudah berarti dia tidak bekerja kan gitu. Itu ada disebut dengan ketenaga kerjaan. Nah, jadi seringkali kita salah kaprah menganggap bahwa tenaga kerja hanyalah mereka yang berada pada kalangan bawah, seperti buruh, karyawan, sedangkan para petinggi seperti direktur dan manajer bukan sebagai tenaga kerja. Nah, sekarang kita ketahui bahwa mereka pun ya bisa direktur, bisa manajer, bisa personal itu mereka sama tenaga kerja karena mereka bekerja pada sebuah perusahaan, kemudian mereka mendapatkan imbalan atau gaji, maka mereka pun dinyatakan sebagai tenaga kerja. Nah, gitu ya, tenaga kerja. Kan kemarin sudah kita bahas bahwa tukang bakso pun ya tenaga kerja, tukang cilok pun adalah tenaga kerja. Ya. Nah ini permasalahan tenaga kerja. Indonesia termasuk negara dengan tingkat penduduk yang cukup tinggi. Sayangnya tidak semua penduduk masuk ke dalam kelompok tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang tidak rendah juga membuat semakin dibutuhkannya lapangan kerja. Apabila kebutuhan akan lapangan pekerja tidak tersedia, maka akan timbul permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Dengan demikian, maka kita bisa kerucutkan bahwa salah satu yang merupakan masalah ketenaga kerjaan adalah lapangan kerja yang kurang luas. Jadi salah satunya masalah ketenaga kerjaan itu adalah tadi kurangnya kesempatan kerja atau kurangnya lapangan kerja. Nah itu adalah salah satu masalah ketenaga kerjaan. Ya. Nah, lalu apakah hanya itu saja tenaga kerja? Bukan. Ini sekedar ilustrasi ya. Jadi di situ ada outsourcing, ada kontrak, ada upah murah. Itu adalah salah satu permasalahan ketenaga kerjaan. Terus sekilas, nah ini kita jelaskan di sini. Salah satunya itu adalah ya masalah tenaga kerjaan yang pertama adalah mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Ya, yang dihadapi Indonesia adalah rendahnya mutu tenaga kerja. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu tenaga kerja Indonesia adalah tingkat pendidikan. Ya, jadi rata-rata mungkin ya tenaga kerja di Indonesia itu mutu pendidikannya masih rata-rata rendah. Karena terkadang asumsi kalian berpikir setelah lulus SMA mencari pekerjaan, kemudian ketika udah kerja per bulan mendapatkan gaji.
kuliah setiap bulan harus mengeluarkan uang. Nah, itu dalam ekonomi kelas 10 itu disebut dengan alternatif peluang ya. Gitu. Jadi kan kalian tahu harus mana yang dipilih, kerja apa kuliah. Kalau kerja dapat uang, kalau kuliah mengeluarkan uang. Oh dihitung, kalau setahun saya kerja gaji 2 juta, berarti setahun 24 juta ya sebulan. Kalau kuliah setahun sebulan 2 juta, berarti setahun 24 juta. Milih kerja aja. Itu adalah salah satu kenapa tadi sehingga. Padahal ketika memang nanti kuliah kemudian melanjutkan kerja, kita akan mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi dan bekerja bisa di level yang diharapkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Iya. Nah ini ya. Jadi rendahnya tingkat pendidikan itu adalah sehingga kita minim akan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Nah, tenaga kerja yang mutunya rendah akan mengakibatkan upah tenaga kerja juga yang rendah. Kemudian selanjutnya apalagi masalah ketenaga kerjaan. Nah ini pasti ini ketersediaan lapangan kerja. Ya. Jadi ini salah satunya ketersediaan lapangan kerja. Naiknya jumlah penduduk tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan akan lapangan kerja. Percepatan pertumbuhan penduduk tidak sejalan dengan percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Jadi lebih cepat pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan penyediaan lapangan kerja. Ya, jadi akhirnya tadi timbullah masalah ketenaga kerjaan, ketersediaan lapangan kerja yang terbatas. Ya, karena tadi angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan pemerintah menyiapkan lapangan kerja. Itu ya. Lanjut. Kemudian ya persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Jadi ada ketidakseimbangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Mungkin kalau Bapak lihat, kenapa Pak Jokowi merencanakan malah sekarang sedang menindaklanjuti tentang pembangunan IKN. IKN, tahu IKN? Apa nih? IKN itu apa? Ibu Kota Nusantara. Yang ada di mana? Kalimantan Timur. Nah, kenapa? Itu adalah untuk salah satunya supaya persebarannya itu nanti merata. Dengan nanti IKN di Kalimantan Timur dibangun, harapannya nanti akan banyak investor yang menginvestasikan uangnya, modalnya untuk membuat perusahaan di sana, sehingga serapan tenaga kerja nanti di sana banyak. Jadi sekarang kan kita lebih kepada Jawa Barat, Pulau Jawa, Banten, Jakarta, Jawa Barat dengan kabupatennya, Jawa Timur, Jawa Tengah itu berarti adalah merupakan tempat tujuan dari luar Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan, sehingga muncullah perbedaan kepadatan penduduk. Pulau Jawa itu adalah penduduknya padat banget, terutama Jawa Barat. Jawa Barat, kenapa? Karena mereka banyak dikunjungi untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, makanya tadi ada rencana Pak Jokowi akan sekarang sedang berlangsung adanya IKN itu dengan harapan nanti persebaran tenaga kerja itu menjadi merata. Bagaimana upayanya? Nah ini ya. Nah ini upaya-upaya yang dilakukan, ada beberapa pihak yang terlibat ya. Yang pertama adalah pemerintah ya. Pemerintah itu salah satunya upaya yang dilakukan itu tadi salah satunya mendirikan pusat latihan kerja. Yang keduanya apa? Berarti menambah lapangan kerja. Itu bagian pemerintah dengan berbagai apa? Dia nanti komunikasi dengan investor ya, yang dari luar negeri. Kan itu yang kita dilihat di kawasan itu ada Honda, ada Mitsubishi, itu kan investor namanya. Jadi mereka mendirikan perusahaan di Indonesia dengan ya tadi yang memang ditarik oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang ada di kita. Kemudian pihak swasta, perusahaan apa yang mereka lakukan? Pertama, untuk tadi supaya link and match, kesepadanan antara kebutuhan perusahaan dan tenaga kerja, berarti perusahaan sebetulnya dia diminta salah satunya pertama membuka kesempatan magang. Jadi misalkan anak-anak sekolah itu harus di perusahaan CSR-nya harusnya mereka membuka magang. Jadi nanti anak-anak sekolah misalkan beberapa bulan magang di perusahaan, sehingga anak sekolah sebelum terjun ke dunia perusahaan mereka sudah tahu, oh berarti perusahaannya seperti ini, produksinya seperti ini, daya kerjanya seperti ini, jam kerjanya seperti ini, SOP pekerjaan seperti ini. Itu sehingga kita tahu nanti nggak meraba-raba lagi. Sistemnya biasanya magang
magang harusnya bukan ketika mencari kerja, tapi ketika misalkan kalian, kalau di kejuruan itu ada PKL sih sebetulnya ya. Kalau di kita dulu di WU ada, tapi sekarang tidak. Nah kemudian tadi meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan. Karena dengan kualitas kesehatan yang semakin baik, itu akan menimbulkan kinerja yang semakin baik. Bapak lihat ada orang-orang yang karyawan itu mereka itu ya kualitas kesehatannya cukup baik. Mereka ketika lembur dikasih susu, dikasih apa, minum roti dan segala macam. Itu ada salah satu itu adalah untuk menjaga kualitas kesehatan. Itu bagi yang sudah kerja. Kemudian yang kedua berarti mau tidak mau ketika kita tidak terserap di perusahaan-perusahaan resmi, kita mempunyai jiwa wirausaha, ya, menciptakan lapangan kerja sendiri. Ya. Kan kalau tukang bala-bala juga kalau jadi owner mah nggak masalah. Ya, sehari omsetnya 10 juta walaupun tukang bala-bala nggak masalah kan? Nggak masalah. Tukang bakso aja banyak yang kaya gitu ya. Tukang cilok dia punya anak buah 10 kan owner. Itu tidak masalah, berarti itu menanamkan jiwa wirausaha. Gitu ya. Naik. Dayat. Nah ini kesimpulannya ya, nanti kesimpulannya dan nanti kita akan bahas di akhir. Baik, ada yang sedikit kan dari akhir, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita nanti beranjak ke untuk mau memecahkan permasalahan secara kelompok. Ada yang mau ditanyakan mangga? Gak usah malu-malu. Ya. Halo? Udah? Cukup? Paham? Paham? Oke, kalau paham berarti kita akan bekerja secara kelompok selama 20 menit ya. 20 menit atau 25 menit. Silakan, udah kemarin ya. Ini berarti masih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, kelompok 4, kelompok 5 itu kelompok. Oke, kalau gitu ya ininya Bapak bagikan untuk kerjanya ya. Silakan berputar arah kelompoknya ya. Ya. Kerja ini ya, di lembar kerja ini dari hasil Google, kemudian tukar pendapat dengan teman, dan juga kalau memang ada kesulitan boleh menanyakan ke Bapak ya. Jadi kalian boleh tanya, Pak ini harus gimana, kan itu kalian boleh searching, boleh apa, selama waktu 20 sampai 25 menit kalian boleh ya nanti memindahkan ke sini apa hasil dari pemikiran yang kalian diskusikan dengan teman-temannya kalian. Nanti setelah itu kalian boleh dipresentasikan. Kalau ada kesulitan nanti boleh ditanyakan. Kita mulai dari kelompok 2 ya. Oke, untuk kelompok 2 silakan dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Oke. Penduduk yang sangat besar sungguh merupakan modal bagi pembangunan nasional. Dengan catatan penduduk Indonesia memiliki kualitas yang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Namun, faktanya menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang besar justru menjadi beban negara. Karena begitu banyak yang belum atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali alias menganggur. Pertanyaan yang kedua yaitu upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu kebijakan dalam hal pendidikan, yang kedua kebijakan perluasan lapangan pekerjaan, ketiga kebijakan mengenai pengupahan tenaga kerja, keempat kebijakan mengenai informasi pekerjaan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini adalah penting bagi perusahaan untuk menyesuaikan kinerja produksinya setelah beralih dari manual ke mesin. Karena hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi, kualitas, kapasitas, dan mengurangi biaya produksi. Cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian dari kami. Saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Di awalnya ada pantun, diakhiri dengan persaingan dengan kawan sendiri. Ya. Itu ya, terima kasih kepada kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 6 yang sudah mempresentasikan hasil kajiannya, hasil analisisnya, evaluasi kita bersama bahwa tadi yang berhubungan dengan berbagai masalah ketenagakerjaan yang awal itu tadi disampaikan oleh kelompok 2 adanya peralihan dari tenaga kerja manual ke tenaga kerja di mesin. Berarti salah satunya itu tenaga kerja kita sebagai tenaga kerja manusianya itu berarti harus mampu meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita, keahlian kita. Tadi berarti link and match, berarti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan berarti kita harus udah siap dalam diri kita. Itu mau tidak mau ya udah sebagian sekarang di perusahaan itu udah ada pengalihan, tapi tetap sumber daya manusia itu tidak akan bisa ditinggalkan. Terima kasih hasil diskusinya, kerja kelompoknya. Berarti kita nanti akan dilanjut dengan post-test ya. Post-test sudah siap? Ya. Oke, kita akan lanjut dengan post-test ya. 10 menit. Kalau bisa 5 menit selesai. Yang dikasih reward yang 18 saja. 16 Pak. 16 berapa orang? Ya. Ada berapa orang yang 16? Yang 16? 4. Iya. Oke, berarti yang 16 4 orang ke depan, yang 18 juga ke depan, silakan.
Ya. Si Windy dapat sekarang ya. Selamat ini ya, selamat ya. Terima kasih. Refleksi 1 menit ya, mengisi untuk kalian ini, kemudian kelompok beberapa yang mewakili mau ke depan untuk menyampaikan refleksi. Jadi kesimpulannya, untuk mengatasi salah satunya rendahnya kualitas tenaga kerja itu harus terlibat berbagai pihak, salah satunya pemerintah. Pasti pemerintah itu yang terdepan ya, yang terdepan dalam mengatasi kualitas tenaga kerja. Kemudian juga perusahaan yang sangat membutuhkan profesional dalam menanggulangi kualitas tenaga kerja. Kemudian individu harus punya keinginan untuk membekali diri ya, untuk tadi supaya link and match ya, kesepadanan antara kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja. Dan selain itu individu juga harus menumbuhkan juga jiwa wirausaha. Jadi mungkin itu dari kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terakhir kita akan melakukan refleksi ya, seperti yang kemarin. Silakan kemudian menuliskan pembelajaran hari ini seperti apa. Nah, yang mungkin udah berjuang dari kemarin tapi tetap belum dapat juga rezekinya bisa. Ya, itu. Windy kemarin gemeteran tapi sekarang saya bisa ke depan kan gitu ya. Silakan ditulis dalam waktu 1 menit aja, nggak usah lama. Ya. Nanti yang ke depan tadi spesialis Windy ya. Windy nanti ke depan Win buat membacakan itu. Kamu kan dari sangat panas. Tidak senang. Kami ya. Dan siapa yang depan Windy tadi ya? Oh ya, silakan. Ya. Satu lagi nanti boleh dari grup kita. Silakan ya. Refleksi pembelajaran hari ini. Yang ini teh panas tapi enak Oke ya. Hari ini sangat menyenangkan walaupun dalam keadaan cuaca yang sangat panas, tapi pembelajaran berjalan dengan lancar dan seru. Oke ya. Kita nanti akan ketemu di hari Kamis dengan keadaan normal, melanjutkan pembelajaran. Kita akan membahas tentang upah dan dilanjut nanti mungkin pengangguran ya. Minggu depan masih dalam ketenaga kerjaan tapi submateri tentang upah dan pengangguran dalam keadaan normal. Ya. Untuk itu marilah kita tutup dengan doa penutup yang akan dipandu oleh Siti Fadila. Dipersilakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.